Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rakan-rakan Kema TV yang kami hormati dimanapun Anda berada. Hari ini bersama saya Aridho Hidayat Alif, mewakili Kema TV, akan mengajak Anda pada pengalaman yang tidak mungkin Anda lupa selamanya, yakni dalam acara perhelatan Cairo International Book Fair, yang tahun ini merupakan acara tahunan yang sudah melangkah pada 54 tahun dalam sejarahnya. Mari ikuti kami dalam kegiatan ini. Ma'rad Al-Qahirati Ad-Dawli Lil-Kitab ataupun Cairo International Book Fair adalah pameran buku terbesar yang dikenal di Timur Tengah dan Afrika. Kegiatan ini adalah di antara perhelatan akbar tahunan yang diinisiasi oleh Al-Hay'ah Al-Misriyah Al-Ammah Lil-Kitab atau General Egyptian Book Organization yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan Republik Arab Mesir. Pameran buku ini dimulai pada tahun 1969 Masehi pada masa pemerintahan Presiden Gamal Abdel Nasir Hussein, Presiden kedua Republik Arab Mesir. Tahun ini, 2023 Masehi, pameran buku ini sudah menginjakkan kakinya pada usia ke-54 dari usianya. Setiap tahun, perhelatan ini mengangkat tokoh yang menjadi ikon acara tahunan ini. Untuk tahun ini, acara ini mengangkat sang penyair, sang pelukis, sang karikaturis, seniman Solah Jahin sebagai ikon acaranya. Dan untuk tokoh anak-anak diangkatlah sastrawan Kamil Kailani, mengingat peran Kamil Kailani dalam karyanya yang selalu menyentuh dunia anak-anak. Rakan-rakan Kema TV, sekarang kita sudah berada di dalam bangunan Hal 1 ataupun Qo'ah Ula. Disinilah kebanyakan daripada pusat-pusat dari penerbit-penerbit yang berada di bawah pemerintahan Mesir dari segala kementerian. Mari kita masuki bersama-sama. Rekan-rekan KMA TV, sekarang kita sudah memasuki Hal 1. Hal 1 fokus kepada penerbit-penerbit yang berada di bawah pemerintahan negara Republik Arab Mesir. Kita bisa menyebutkan di antaranya Al-Hay'ah Al-Misriyah Al-Ammah Lil-Kitab, Al-Hay'ah Al-Ammah Likusuri Saqafah, Maktabatul Iskandariyah, Al-Markazu Al-Qawmi Lil-Masrah Wal-Musiqa, Wal-Funun Asy-Sya'biyah, Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, dan deretan penerbit-penerbit yang berada di bawah kementerian dan badan-badan resmi dari negara Mesir. Untuk catatan kita bersama, seluruh penerbit-penerbit yang berada di bawah pemerintahan resmi ini memiliki ciri-ciri umum. Di antaranya, terbitan ini memiliki harga yang murah dan yang banyak memberikan diskon bagi para pecinta buku dan dunia keilmuan. 2. Cakupan cetakannya sangat beragam, mulai dari studi Islam, pendidikan, sosial, budaya, sejarah, bahasa dan sastra, politik, hubungan internasional, ekonomi, pemikiran, filsafat, turas ataupun karya klasik, serta kontemporer, serta karya-karya asing terbaik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baik, rekan-rekan Kema TV dan pemirsa Kema TV dimanapun Anda berada, kita sekarang akan memasuki Hal 2. Hal 2 ini juga masih terfokus kepada penerbit-penerbit yang berada di bawah pemerintahan Mesir. Dan ditambah juga nilai bonusnya keberadaan daripada penerbit-penerbit asing seperti Maroko, Sudan, Kuwait, dan seterusnya. Di sini yang direkomendasikan adalah terbitan-terbitan yang di bawah pemerintahan. Mari kita ikuti kelanjutannya. Rekan-rekan Kema TV, sekarang kita sudah melangkah dan masuk di bawah daripada Hal 2 ataupun Qo'ah Tsaniyah. Di sini kita menjumpai penerbit-penerbit Mesir yang berada di bawah pemerintahan negara Mesir, baik resmi maupun swasta. Ditambah dengan hadirnya beberapa penerbit-penerbit asing seperti dari negara Emirat, dari negara Maroko, Beirut, dan sejumlah negara-negara perwakilan Eropa dan Afrika. Kelebihan daripada Hal 2 ini adalah kita menemukan karya-karya yang mungkin jarang sekali masuk ataupun didistribusikan karya-karyanya di Mesir. Di antara yang direkomendasikan di hal kedua ini adalah Markas Abu Dhabi di Lughatil Arabiyah dari negara Emirat, kemudian The American University in Cairo Press, ditambah juga dengan Maktabah Daril Aman dari Maroko, kemudian Nama' lil Buhus wal Dirasat dari Beirut, dan sejumlah terbitan-terbitan ternama dari Eropa dan Amerika. Nah,
rekan-rekan KMA TV dan para pemirsa KMA TV dimanapun Anda berada. Sekarang kita sudah menuju ke hal 3 ataupun Qo'ah Salisah. Di sini adalah pusat daripada penerbit-penerbit asing, terutama buku-buku yang bergerak dalam studi Islam. InsyaAllah di sinilah Qo'ah ataupun hal yang paling banyak memakan waktu para pencinta buku dan pencinta ilmu. Mari kita ikuti bersama-sama. Di hal 3 ataupun solah 3 ini, kita akan dipertemukan dengan penerbit-penerbit asing yang jumlahnya tentunya sangat banyak sekali. Di antara yang sangat kami rekomendasi adalah 6 percetakan ataupun 6 penerbit. Dar Taqwa Suria, Dar Al-Bairuti Suria, Maktabah Daril Fajri Suria, Dar Al-Gawthani Lidirasatil Qur'aniyah Suria, Dar An-Nur Al-Mubin Jordan, Darul Faiha Suria. Baik rakan-rakan KMA TV, kita sekarang sudah berada di depan daripada Daru ataupun Maktabati Daril Fajri yang berpusat di Damaskus, Suria. Kita sekarang berada di depannya langsung di solah 3 ataupun di hal 3, yang mana di sini adalah pusat daripada penerbit-penerbit asing. Di antaranya yang terrekomendasi untuk cetakannya adalah Maktabah Daril Fajri ini. Dan kita sudah berada bersama direkturnya langsung, namanya Ustadz Abu Ratib, yang Masya Allah khidmah dia dalam mazhab fikih Syafi'i, kemudian buku lugawiyat, buku bahasa, linguistik dan buku fikih Hanafi. Di antara yang kita rekomendasi adalah Sofwatu Zubat, matanya. Jadi akan kalian temukan perbedaan yang tidak didapatkan di cetakan Darul Minhaj Jeddah. Di sini banyak zawaid-zawaid yang tidak tercetak di terbitan lain. Kemudian Mawahib Somad, syarah daripada Sofwatu Zubat, termasuk adalah cetakan yang sangat direkomendasi. Tentu Ustadz Abu Ratib akan berbicara sedikit tentang bagaimana manhaj ataupun percetakan ini berjalan. Tafadhal ya Ustaz, tatahaddas kalimah-kalimatin amma tata'allaqu bil maktabah bid-dar. Tafadhal, mashkuran. محمود شبابي أبو راتب صاحب دار الفجر، غالبا متخصص في طباعة القرآن الكريم ثم كتب المذهب الشافعي بالأكثر وكتب اللغة وكتب تهم طالب العلم، وأتعامل بالتحقيق مع أكابر علماء الشام، منهم الشيخ قاسم النوري، منهم الشيخ رشدي القلم، وعلماء آخرون ضليعون في هذا المجال، ويكون تحقيقهم على مستوى طيب ومطلوب جدا. والحمد لله دارنا يعني مشهورة بهذا وجيد عملنا، والطلاب العلم وأهل العلم من فضل الله يثنون على عملنا، وهذا من فضل الله. ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم يا أستاذ وفي الدار وفي موظفيها وفي موققيها كلهم. وإياكم. Rekan-rekan KMA TV, sekarang kita sudah berada di C58, masih di Qo'ah Salisah ataupun hal 3, pusat daripada penerbit-penerbit asing. Di antara yang kita rekomendasi cetakannya, yang mana terbitannya itu ataupun maktabahnya yang berjalan di atas rel Azhar ataupun manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Dar Daqqaq ataupun Dar Al-Bairuti. Terbitan-terbitannya banyak bergerak di bidang akidah. Itu sebabnya untuk matan-matan akidah dasar dengan segala syuruh ataupun penjelasannya boleh dimiliki dengan cetakan mereka. Di antara muhakkik yang terkenal di sini Syekh ataupun guru kita semua, Syekh Abdul Salam Shannar Al-Hanafi As-Sadzuli. Bisa dilihat nanti di semua terbitan-terbitannya. Sekarang bersama kita sudah berada seorang yang sangat kita kenal baik kepada talabah, perhatiannya cukup besar kepada talabah, Ustaz Hasan Ad-Daqqaq, di mana beliau adalah sekarang direktur daripada Dar Daqqaq. Beliau akan memperkenalkan tentang maktabah ataupun terbitannya ini. Tafadhal Sayyidi, mashkuran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا اسمي حسان الدقاق، صاحب دار الدقاق من سوريا، ووكيل لدار البيروتي ودار الشيخ الأكبر ودار البيان من سوريا. نحن جميعا يعني نجتمع في جناح واحد، وكلوني عنهم. الأصل أنا كنت في دار البيروتي، واسمها دار البيروتي نسبة إلى أن صاحبها يعني الجد كان يسافر إلى بيروت ويرجع فسموه البيروتي. والدقاق نسبة إلى بيع الدقيق. نعم الله. ومن شيوخ الإمام القشيري أبو علي الدقاق. نسبة المهنة إذن. نعم مهنة. نعم الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم.
دار الدقاق الحمد لله ودار البيروتي يعني متخصصة في طباعة كتب العقيدة الأشعرية وبعض كتب الماتريدية. نعم صحيح. وكتب في الفقه الحنفي والفقه الشافعي وكتب التراجم عن تراجم الدمشقيين عن خصوصا مولانا بدر الدين الحسني المحدث الأكبر صاحب النهضة العلمية في دمشق وما حولها. ومع حضرتكم طبعا شيخ محمد مفتي الحافظ. نعم شيخ. تفتني بتحقيقاته وكذلك بمؤلفاته. نعم الشيخ مفتي الحافظ والشيخ عبد السلام شناق. نعم. الشيخ عبد الهادي خرسة. نعم. والآن القائم علميا على دار الدقاق علميا صاحب الشيخ المرعي الرشيد. نعم. وهو كان يدرس عندكم في أندلسيا. نستأذنكم وشكرا لكم يا سيدي. الله يبارك فيكم، فرصة سعيدة يا سيدي. كرمكم الله. Baik rekan-rekan KMA TV, sekarang kita sudah berada di Dar Al-Ghawthani Linashri wa Tauzi' dari Suria, masih di Qo'ah 3 ataupun Hal 3. Di sini sebagaimana yang kita ketahui merupakan satu penerbit yang fokus kepada ilmu Al-Quran, tajwid, bahkan ada beberapanya mereka mencetak mushaf. Di antara tulisan-tulisan yang ataupun karya-karya yang bisa dimiliki dari sini adalah karya-karya yang ditahqiq ataupun disusun oleh Dr. Yahya Al-Ghawthani, pemilik ataupun direktur penerbit, kemudian Dr. Aiman Fuad Sayyid. Intinya ataupun dengan kata lain, terbitan-terbitan daripada Dar Al-Ghawthani ini sangat aman, sangat bagus untuk dimiliki, terutama di bidang tajwid, di bidang Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran. Mari kita lihat bersama-sama apa saja yang mereka terbitkan tahun ini. Alhamdulillah, rekan-rekan KMA TV, rakan-rakan KMA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita masih di Hal 3 Qo'ah Salisah dan tepatnya di A36. Kita di depan Dar Taqwa dari Suriah Damaskus, salah satu dar yang saya masukkan sebagai penerbit luar yang paling rekomendasi, dalam artian cetakannya semua ala manhaj Azhari dan Sunniyah. Cetakan-cetakannya bergerak pada bidang akidah, kemudian pada bidang akhlak tasawuf. Di antara yang sangat terkomandit itu adalah Idhar Sidqil Mawaddah dan dua mukhtasarnya, kemudian Awariful Ma'arif punya Imam Suhrawardi, dan beberapa syarahan daripada Al-Hikam, Sanusiyah dan sebagainya. Selebihnya akan dijelaskan sedikit tentang penerbit ini oleh pimpinannya langsung. Tafadhal Sayyidi Lu'ay mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Lu'ay Al-Ahmar, sahib Dar Taqwa للطباعة والنشر دمشق الشام. تهتم دار التقوى بطباعة كتب أهل السنة والجماعة، كتب العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة. امتازت دار التقوى بإصدار عدة إصدارات تطبع لأول مرة، يعني حازت سبق الطباعة لها، منها كتاب نجم المهتدي ورجم المعتدي لابن المعلم الذي طبع أول مرة، وهذا كان يعتبر حدث في تاريخ النشر. وأيضا كتاب الأسماء والصفات للإمام عبد القاهر البغدادي طبعته دار التقوى أول مرة. كما تشرفت دار التقوى بطباعة كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري للإمام ابن عساكر، وهي الطبعة الممتازة للكتاب، وحقق هذا الكتاب رواجا كبيرا بين طلبة العلم. وإن شاء الله تعالى دار التقوى يعني تسير على هذا المنهج بحول الله تعالى وببركة الصالحين، لتخرج كتب أهل السنة والجماعة بأفضل حلة بإذن الله تعالى. وإن شاء الله هذه نبذة بسيطة عن دار التقوى. جزاكم الله خيرا. Syukran jazilan Sayyidi Lu'ay, barakallahu ta'ala fikum wa fi dar wa fi muhaqqiqiha. Tamam, khadimukum ya Sayyidi, ta'muruni ya Sayyidi, barakallahu ta'ala fikum ya Sayyidi. Baik rekan-rekan KMA TV dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di Hal 3 ataupun di Qo'ah Salisah. Kita berada di tepatnya di A40 Darul Faiha di Tiba'ah wa Nashr wa Tauzi' dari Suria. Dar ini bergerak di bidang ilmu fikih Syafi'i, kemudian ada beberapa bukunya di bidang bahasa dan perkamusan. Tentu juga dar ini perhatian kepada dunia yang berhubungan dengan sufiah dan akhlak. Kita sekarang bersama Ustadz Ammar, salah seorang direktur penerbitan di penerbit Dar Faiha. Akan kita tanyakan bagaimana kejelasan ataupun pergerakan daripada penerbit ini. Tafadhol Sayyidi Ammar, mashkuran. نعم بسم الله تفضل. نحن دار فيحاء تأسست من حوالي 25 عاما، وتهتم بكتب الحديث والتفسير وكتب التراث بشكل عام، وكتب الفقه الشافعي واللغة العربية وعلومها.
وكتب الوعظ وعلومها أيضا. وعندنا حالة إصدارات جديدة في مجال فقه الشافعي حصرا. يعني هلا نقوم بعمل كتاب نهاية المحتاج مع حاشية الشبرمسي والرشيدي. وصدر عنا قبل فترة كتاب مغني المحتاج. وصدر أيضا إعادة الطالبين. من أهم كتب الشافعي. وحاليا صدر فتح المعين كمان من كتب الشافعي. وحضرتك يا سيدي ممكن تذكر من السادة المحققين الكبار أو المهتمين هنا يعني في الدار؟ هلا في الدار نحن الفقه الشافعي معنا الشيخ عبد الرزاق النجم خريج كلية الشريعة جامعة دمشق. وهو عمل بدأ في منهاج الطالبين أول شيء عمله ما شاء الله، وبعد المنهاج وفتح المعين. بعدين نزلنا حاشية عن طالبين عن فتح المعين. وعمل شرح لمنهاج الطالبين هو مغني المحتاج. ما شاء الله. Catatan-catatan yang dapat diambil daripada penerbit-penerbit ini adalah semua terbitannya aman untuk dimiliki. Kemudian, lebih utama membeli terbitannya saja. Selanjutnya, semua terbitan penerbit tersebut memiliki distributornya masing-masing di Mesir, di sejumlah kecil maktabah ataupun perpustakaan yang berada di bilangan kampus dan Jami' Al-Azhar. Itu sebabnya, momentum Ma'arid ini adalah kesempatan untuk digunakan sebaik-baiknya agar dapat membeli terbitannya langsung dari para penerbit ini. Cakupan cetakan penerbit-penerbit ini hanya terbatas pada kajian studi dan keilmuan Islam serta bahasa Arab, baik turos ataupun klasik serta kontemporer. Kitab-kitab yang beredar majelis talakinya di sekitaran Al-Azhar umumnya tersedia dan diterbitkan oleh penerbit tersebut. Tentunya, momentum Ma'arid seperti ini merupakan momentum yang sangat jarang sekali terjadi. Kesempatan di antara yang dapat dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu adalah berjumpa dengan para guru, para muhakkik, para penulis dari lintas negara. Rakan-rakan KMA TV, kita sekarang berada di hal keempat ataupun Qo'ah Rabi'ah. Di Qo'ah ataupun hal keempat ini, kita akan dipertemukan dengan 3 penerbit asing, yang mana ketiganya berjalan di atas rel ataupun manhaj Azhari. Darul Minhaj Jeddah, Darsanabil dan Darul Hawi Suria Beirut, kemudian Majelis Hukama Al-Muslimin Abu Dhabi. Baik, rakan-rakan semua, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita sekarang sudah tiba di A25, tepatnya langsung di depan Janah Al-Azhari Syarif. Tentunya bagian ini merupakan bagian yang paling digemari oleh para mahasiswa asing dari seluruh mancanegara yang sedang menimpa ilmu di Mesir. Di antara yang menjadi penerbit di Janah Al-Azhar ini adalah Majma' Buhus Al-Islamiyah dengan segala turunannya. Tentu Majalah Al-Azhar juga masuk ke dalam bagian ini. Kemudian kita juga menemukan terbitan dari Masyayikhatul Azhari Syarif dan Hay'ah Kibaril Ulama. Ditambah sebagai bonus bagi kita sebenarnya satu lembaga yang mungkin jarang dan susah kita temukan cetakannya di sini, yaitu Majelis Hukama Al-Muslimun di sisi kanan kita daripada Janah Al-Azhar. Dan sebagai rekomendasi kita bahwa semua terbitan-terbitan daripada Janah Al-Azhar Syarif dan Majelis Hukama Al-Muslimin ini merupakan buku-buku baik yang bersifat klasik, baik yang bersifat modern, semuanya adalah cetakan yang sangat direkomendasikan. Mari bersama-sama kita ikuti apa saja yang akan ditampilkan pada tahun ini oleh mereka. Rakan-rakan KMA TV dimanapun Anda berada, kita masih berada di hal 4 Qo'ah Rabi'ah, tepatnya di B48 Darul Minhaj Linasri wa Tauzi'. Keberadaannya posisinya di Qo'ah 4 ini tepat di Janah Al-Azhar Syarif. Apa yang menjadi ciri khas daripada Darul Minhaj Linasri wa Tauzi' ini adalah satu-satunya cetakan Saudi Arabia yang dewasa ini yang masih berjalan di dalam Khutu' As-Sunniyah, ataupun semua terbitannya bisa dimiliki ataupun bisa dibaca karena memang berjalan atas sesuai manhaj Azhari. Perhatikan namanya Daru Al-Minhaj Linasri wa Tauzi'. Tentu ada nanti namanya satu lagi Maktabati Darul Minhaj Riyadh. Ini lain, bukan di atas jalan manhaj Azhari. Fokus daripada Darul Minhaj Azhari, Darul Minhaj Linasri wa Tauzi' ini adalah kepada
tema-tema fikih Syafi'i, akidah Asy'ariyah, kemudian beberapa bagian dalam bidang lughah yang di situ ada dalam nahwu, saraf dan balaghah. Kemudian buku-buku Imam Al-Ghazali dan beberapa buku yang dalam tema sufiah dan akhlak. Umumnya bisa dikatakan hampir semua tahqiqan dan terbitan mereka ini sangat recommended untuk dimiliki, dan para muhaqqiqnya itu adalah para muhaqqiq terbaik dari segala negara. Mari kita lihat bersama apa saja yang menjadi terbitan-terbitan yang baru dari penerbit ini tahun ini. Ketiga penerbit asing ini ditambah dengan penerbit di Janah Al-Azhar Syarif memiliki terbitan yang aman untuk dimiliki. Kemudian, lebih utama membeli terbitannya saja. Kemudian, semua terbitan penerbit tersebut memiliki distributornya masing-masing di Mesir, di sejumlah kecil maktabah yang berada di bilangan kampus dan Jami Al-Azhar. Itu sebabnya, momentum seperti ini juga merupakan momentum yang sangat baik sekali bagi kita mengunjungi penerbit tersebut dan membeli atau memiliki terbitannya langsung dari mereka. Selanjutnya, cakupan cetakan yang ada di maktabah penerbit ini hanya terbatas pada kajian studi dan keilmuan Islam, bahasa dan sastra, turas, klasik ataupun kontemporer. Kitab-kitab yang beredar majelis talakinya di Al-Azhar Syarif, Madhiyafah dan Sahat di sekitaran Al-Azhar umumnya tersedia dan diterbitkan oleh penerbit tersebut. Baik rakan-rakan dari KMA TV dimanapun Anda berada, masih setia membersamai kami tentunya. Kami juga demikian masih setia membersamai Anda dimanapun Anda berada. Kita sekarang masih berada di Hal 4 Qa'ah Rabi'ah, tepatnya di depan Darul Ifta Al-Misriyah. Ada dua lembaga yang perlu digarisbawahi yang ada di bawah Kementerian Wakaf Mesir. Yang pertama Darul Ifta Al-Misriyah, dan yang kedua ada di bagian kanan kita Al-Majlis Al-A'la li Syu'un Al-Islamiyah. Kedua lembaga ini mengeluarkan ataupun menerbitkan buku-buku yang berhubungan dengan kajian-kajian keislaman dalam segala ranah dan buku-buku kontemporer juga dalam segala ranah. Umumnya harga buku di dua lembaga inilah dengan harga yang paling bagus, yang paling sesuai dengan kantong kita sebagai para penuntut ilmu. Mari kita lihat tahun ini mereka menerbitkan buku-buku apa saja. Mari. Baik, dengan tibanya waktu maghrib, maka kegiatan Rihlah Ma'rid bersama KMA TV hari ini telah selesai di penghujung. Ada beberapa poin penting yang perlu kita garisbawahi bersama. Sekitar 8 maktabah ataupun penerbit di belakang Al-Azhar itu memiliki manhaj yang azhari. Artinya memiliki terbitan-terbitan yang sangat direkomendasikan. Di antaranya adalah Dar Usuluddin, Dar Imam Ar-Razi, Darul Ihsan, Maktabah Al-Mujallad Al-Arabi, Dar Ruwaq Al-Azhari, Dar Al-Arwiqah Al-Azhariyah, Dar Miras Nubuwah, Dar As-Salih, Dar Al-Wabil As-Sahib ataupun Dar Al-Muqattam, Dar Anwaril Azhar dan Qasidah. Sisa daripada penerbit-penerbit yang saya sebutkan ini, maka sangat berhati-hatilah sebagai thalib azhari untuk memiliki kitab cetakan di sana. Selebihnya nasihat kita bersama dan untuk diri kita sendiri, bahwa yang namanya thalibul ilmi, penuntut ilmu dimanapun dia berada, apapun spesialisasi dia, maka mestilah memiliki maktabah, mestilah memiliki perpustakaan, sekurang-kurangnya memiliki cetakan yang terkait dengan jurusan dia dan kitab yang sedang dia ikuti talakinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kami menyiapkan 2 tulisan karya yang bisa diakses secara gratis di bawah deskripsi video kami. Namun terkait pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami juga siap menjawabnya di halaman komen di bawah video yang kami siapkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.